Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang hari ini alhamdulillah masih senantiasa bisa istiqamah untuk hadir mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dan keberkahan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Juz Amma, yang kita jadikan sebagai rujukan utama adalah tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah mencoba untuk mentafsirkan ayat-ayat yang mulia yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya kita telah mentafsirkan surat yang pertama dari Juz Amma, yakni surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir tentang ayat yang dimana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada orang-orang yang bertakwa. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Kemudian kita terus jelaskan dan bacakan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa nikmat surga tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cukup banyak, tidak berhenti, tidak ada habis-habisnya, senantiasa terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa penduduk surga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, sehingga seorang pun di antara mereka di surga manapun Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan mereka, artinya surga yang paling tinggi kah ataukah surga yang di bawahnya kah, tetap mereka merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun di antara penduduk-penduduk surga tersebut yang ingin berpindah dari tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan mereka padanya, sekalipun mungkin ia berada pada surga yang paling rendah sekalipun. Ya, karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah juga bacakan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, hal raditum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian puas? Apakah kalian ridha dengan apa yang telah kalian terima di dalam surga ini? Maka penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjawab, wa ma lana la narda, kata mereka, bagaimana kami tidak puas ya Rabb kami? Bagaimana kami tidak ridha dengan pemberian ini wahai Rabb kami? Karena sesungguhnya Engkau telah anugerahkan kepada kami nikmat yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun selain kami. Ya, nikmat yang sangat luar biasa, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
ya, dan nikmat yang akan aku anugerahkan kepada kalian di atas daripada itu. Maka penduduk surga mengatakan, apa itu ya Allah? Apakah ada nikmat yang lebih utama? Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang telah Engkau anugerahkan untuk kami saat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Ya, aku anugerahkan kepada kalian ridhaku dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala mendengar firman ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Aku anugerahkan kepada kalian ridhaku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Ini di antara ayat yang alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan tafsirnya pada pertemuan yang lalu adalah surat An-Naba ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang akan Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka Allah tutup dengan firman-Nya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Ya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Rabb yang telah memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Rabb ini adalah Rabb yang Maha Rahman, Rabb yang Maha Pemurah Subhanahu wa taala. Di mana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ayat yang mulia ini, yakni firman Allah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Pemurah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah sebagaimana kita jelaskan bahwa yang memberikan nikmat di atas kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah Rabb yang telah memelihara langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, dan Rabb yang Maha Pemurah Subhanahu wa taala. Di mana kita jelaskan juga bahwa tatkala Allah SWT mengatakan dirinya pemurah, memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada penduduk surga, ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dari dua sisi. Kasih sayang Allah kepada kita, kepada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga dari dua sisi. Pertama, dari kemudahan yang Allah SWT dengan kasih sayangnya berikan kepada hambanya, sehingga tatkala hamba tadi hidup di dunia, Allah mudahkan ia untuk beribadah. Ini semuanya murni karena kasih sayang Allah SWT. Ya, di mana kita jelaskan bahwa tidaklah seorang itu mampu beribadah kecuali karena Allah yang memberikan kemudahan kepadanya. Ya, karenanya tatkala kita mendengar suara panggilan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Kita sampaikan kepada Allah bahwa tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita, tidak ada daya dan upaya dari kita untuk memenuhi panggilan adzan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya itu darinya Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah yang pertama kepada hamba yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yakni kemudahan yang Allah berikan kepadanya di saat ia hidup di dunia, sehingga mudah baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian Rabb ini adalah Rabb yang Maha Pemurah, di mana tatkala sudah diberi kemudahan kita untuk melakukan ibadah yang diperintahkan olehnya Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dan balasan yang tak terhingga di surganya Subhanahu wa taala. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita juga singgung bagaimana amal ibadah kita sebenarnya tidaklah cukup untuk ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah sangat mahal, sedangkan amal kita adalah amal yang sangat sedikit. Sehingga tidak ada seorang pun, kata Rasulullah SAW, bisa masuk ke dalam surga karena amalnya. Artinya, jika seandainya amalnya dijadikan sebagai harga yang ditukar dengannya surga, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Akan tapi kita masuk surga karena karunia Allah. Ya, karena karunia Allah. Sekalipun amal kita tidak sebanding dengan surga, amal kita tidak banyak, amal kita tidak sempurna, akan tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan sifat pemurahnya, Allah SWT izinkan kita untuk memasuki surga Allah SWT dengan sebab amal yang sedikit tersebut. Ya, maka ini yang dimaksud oleh Allah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Jadi yang menganugerahkan kepada penduduk surga dengan nikmat yang tak terhingga di atas, ini yang memberikannya adalah Rabb yang mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya,
dan Dia adalah Rabb yang Maha Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna minhu khitaba. Ya, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ini dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa potongan ayat yang mulia ini akan kita sempurnakan dengan membahas ayat-ayat berikutnya. Di mana makna la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia ini pada hari kiamat. Ya, ini terjadi pada hari kiamat. Di mana manusia siapapun dia, makhluk siapapun dia tidak mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat berbicara dengan Allah, tidak berani berbicara dengan Allah di hari itu. Sehingga kita gambarkan pada pertemuan yang lalu tentang hadis syafaat yang sangat panjang. Ya, di mana manusia di padang mahsyar kala itu dalam kondisi yang sangat berat. Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Ya, yang sangat lama dibiarkan di tempat terbuka. Sedangkan matahari hanya sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Ada di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada keringatnya sampai di betis, ada keringatnya sampai di perut, ada keringatnya sampai di dagu, bahkan ada yang tenggelam. Ya, karena keringatnya. Ini semua menggambarkan tentang perbuatan-perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Ya, dalam kondisi yang sangat berat seperti ini, mereka sudah tidak mampu lagi bertahan di padang mahsyar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mereka minta kepada nenek moyang manusia, nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, agar kiranya mau berbicara dengan Allah, memberikan syafaat kepada manusia, meminta kepada Allah agar kiranya Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Ya, manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, ya, nenek moyangnya manusia. Disebutkan keutamaan dan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kemudian manusia meminta agar kiranya Adam mau berbicara kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah datang dan menyelesaikan urusan hamba. Namun Adam alaihi salatu wassalam menolak. Beliau mengatakan, hari ini Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala marah dengan kemurkaan yang tidak pernah akan murka seperti ini setelahnya dan tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Ini dikatakan oleh Nabi Adam. Hari ini Allah SWT marah. Hari ini Allah SWT murka dengan kemurkaan, dengan kemarahan. Yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti ini setelahnya. Beliau ingat dosanya. Kemudian beliau memerintahkan agar manusia datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh dan meminta kepada Nuh, sebagaimana permintaan mereka kepada Adam alaihi salatu wassalam, untuk berbicara dengan Allah. Ya, untuk meminta Allah SWT agar menyelesaikan urusan hamba. Nuh juga mengatakan beliau tidak sanggup. Ya, beliau tidak sanggup. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Datang kepada Nabi Ibrahim, memerintahkan manusia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa juga seperti itu, menolak. Ya, kemudian Nabi Musa memerintahkan agar manusia datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa juga menolak. Ya, Nabi Isa mengatakan bahwa hari ini Allah SWT murka, hari ini Allah SWT marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini setelahnya. Datanglah kalian kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang Allah SWT telah ampuni semua dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka tatkala manusia datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan maksud tujuan mereka, agar kiranya Nabi meminta kepada Allah agar Allah datang menyelesaikan urusan hamba. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, analah, ya, aku akan melakukannya, kata Rasulullah. Aku akan melakukannya. Maka Nabi SAW sujud di bawah arsy, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat agung. Ya, sampai-sampai dalam sebagai riwayat bahwa beliau berkata, aku memuji Allah di hari itu dengan pujian yang aku tidak mampu mengucapkannya hari ini. Pujian yang sangat agung, pujian sangat luar biasa. Sampai akhirnya Allah SWT memerintahkan Nabi SAW dengan firman-Nya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka permintaanmu akan diberikan. Dan berikanlah syafaat,
maka syafaatmu akan diterima. Subhanallah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta agar kiranya Allah SWT datang menyelesaikan urusan hamba. Ini adalah syafaatul kubra, syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang semua para nabi, khususnya ulul azmi minar rusul, ini tidak mampu memberikan syafaat ini kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar yang dikatakan oleh Allah, la yamlikuna minhu khitaba. Di mana pada hari itu, yakni pada hari kiamat, mereka tidak dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak dapat berbicara kepada Allah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Karim ini, yakni tafsir juz amma pada ayat-ayat berikutnya insyaallah taala. Dipersilahkan untuk membaca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan firman-Nya tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, pada hari dibangkitkannya manusia, pada hari akhirat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba." Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti, pada hari ketika ar-ruh, ya, pada hari ketika ruh wal malaikatu shaffa, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Pada hari kiamat, Allah ceritakan pada hari kiamat, ar-ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang berkata-kata. Ya, subhanallah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang mampu atau yang dapat berbicara dengan Allah. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang mampu berkata-kata. Ya. Makanya para ulama ahli tafsir rahimahumullahu taala mengatakan tatkala mereka mentafsirkan ayat sebelumnya yang tadi sempat kita ulang, ayat 37, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah, maka mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan pembahasan syafaat. Ya, sebagaimana tadi sudah kita ulang tentang syafaat al-kubra, ya, syafaat besar yang diberikan oleh Allah SWT, izin kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Ya, maka para ulama mengatakan la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan, ya, sama seperti ayat-ayat tentang syafaat. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat pada hari itu kecuali yang diizinkan oleh Allah, siapapun dia. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur, ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ya, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya, jadi la yamlikuna min khitaba, sebagaimana kita ulang tadi, para ulama mentafsirkannya dengan pembahasan syafaat. Jadi tidak ada yang mampu berbicara, tidak ada yang dapat berbicara dengan Allah hari itu kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Adapun ayat surah An-Naba ayat 38 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yatakallamun. Ya, pada hari kiamat nanti tidak, ya, mereka tidak berkata-kata. Jadi tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan ia mengucapkan kata yang benar. Ya, dan ia mengucapkan kata yang benar. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala
berkata rahimahullah taala, "Dzalikal yaum." Ya, beliau mengatakan pada hari itu, ini kita sudah sebutkan tadi, pada hari kiamat, yakumur ruh. Ya, maka berdirilah ar-ruh. Di sini beliau mentafsirkan ar-ruh wa huwa Jibril alaihi salam alladhi huwa asyraful malaikah. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah kata beliau asyraful malaikah, malaikat yang paling mulia, ya, malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini mentafsirkan ar-ruh di sini adalah Jibril alaihi salam, ya. Padahal jika kita lihat, ya, para ulama kita mentafsirkan ar-ruh di sini dengan beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan sebagaimana dinukil oleh As-Sa'di rahimahullah, beliau berpendapat ar-ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. Ya, karena memang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an diberi gelar, ya, atau diberi nama ar-ruh. Ya, diberi nama ar-ruh. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 Allah SWT berfirman menceritakan tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Nazala bihir ruhul amin." Nazala bihir ruhul amin. Dia, yakni Al-Quran ini dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Ar-ruh yang terpercaya. Ini dimaksudkan dengan ar-ruhul amin. Ar-ruh yang terpercaya di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, karenanya sebagian para ulama mentafsirkan di hari tatkala ar-ruh berdiri bersaf-saf di hadapan Allah, ar-ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf di hadapan Allah SWT, maka sebagian para ulama mentafsirkan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Namun di sana ada pendapat-pendapat yang lain, ya, ada pendapat-pendapat yang lain, banyak, ya, pendapat yang dinukil oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, beliau sebutkan beberapa pendapat. Dan pendapat yang kedua, ya, kita nukilkan hanya dua pendapat. Pendapat yang kedua adalah ar-ruh di sini maksudnya adalah ruh Bani Adam. Ya, ruh Bani Adam, yakni anak-anak Adam itu sendiri. Ya, di hari tatkala ar-ruh maksudnya adalah anak-anak Adam alaihi salam, yakni manusia, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ya, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ini adalah tafsir yang kedua. Ya, tafsir yang kedua. Jadi tafsir yang kedua ini mentafsirkan ar-ruh di sini adalah ruh anak Adam, yakni manusia itu sendiri berdiri bersama dengan para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Namun wallahu taala a'lam, ya, wallahu taala a'lam, pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ini adalah pendapat yang menurut beliau lebih kuat, sekalipun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih menguatkan pendapat yang kedua. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir lebih menguatkan pendapat yang kedua. Wallahu taala a'lam. Dan para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa para malaikat, ya, imma Jibril alaihi salatu wasalam dan semua para malaikat, atau Jibril, para malaikat dan semua manusia berdiri bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 22. Ya, dalam surat Al-Fajr ayat 22. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan, umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa sampai pada tafsir surat Al-Fajr nanti. Ya, di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 22, Allah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tatkala Allah SWT bercerita tentang hari kiamat, maka Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, sedang malaikat berbaris. Ya, sedang malaikat bersaf-saf.
Jadi ini mengisyaratkan bahwa hari itu para malaikat akan turun. Ya, sebagaimana kita juga telah jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, tatkala Allah berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Ya, pada hari itu langit akan dibuka oleh Allah SWT sehingga langit akan memiliki pintu-pintu. Ya, di mana pintu-pintu ini dijadikan oleh malaikat untuk turun ke bawah. Ya, di mana mereka akan berdiri mengelilingi manusia bersab-sab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa ar-ruh di sini adalah Jibril, ini sama seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 22 tatkala Allah berfirman wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu pada hari itu sedang malaikat berbaris-baris bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengelilingi manusia yang berada di padang mahsyar. Ya, ini ikhwani wa akhwati, para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Ya, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Karena dahsyatnya apa yang mereka lihat. Karena kengerian yang mereka lihat. Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara, yang dapat berbicara, melainkan dengan izinnya, itu izin Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala ia berbicara maka ia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul." Pada hari itu, ya, ini sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara pada hari itu kecuali para utusan-utusan Allah. Para utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul yang berbicara. Dan apa ucapan mereka? Pembicaraan mereka apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku. Ini gambaran yang secara khusus terjadi tatkala Allah SWT bentangkan di atas api neraka as-sirat, ya, titian yang Allah SWT bentangkan di atas api neraka Allah SWT dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dan ini pernah juga kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana dahsyatnya titian ini yang Allah bentangkan di atas api neraka Allah SWT. Dia sangat licin, sangat halus, ya, adaqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif, ya, lebih dia licin, kemudian lebih tajam dari pedang, dan lebih halus dari rambut, dan gelap. Ya, dan di sisi kanan dan kirinya ada pengait-pengait yang bisa mengait seorang sehingga ia bisa terjatuh ke dalam api neraka. Ya billah. Seorang melewati titian ini sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan. Ada yang lewat bagaikan kilat, ada yang lewat bagaikan kecepatan angin, ada yang lewat bagaikan orang yang mengendarai kuda dengan kencang, ada yang melewatinya ya bagaikan orang yang berlari dengan kencang, ada yang melewatinya bagaikan orang yang berjalan, ada yang melewatinya bagaikan orang yang merangkak, begitu seterusnya. Dan ada yang terjatuh, kata Rasulullah, ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Dalam kondisi yang sangat mengerikan ini, Allah hanya membagikan cahaya kepada orang-orang yang beriman untuk membimbing mereka melewati titian ini. Dan cahaya yang diberikan sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan. Maka para nabi tatkala sudah melalui titian ini, mereka sudah berada di ujung. Siapapun yang sudah bisa melewati titian ini maka ia akan masuk ke dalam surga. Ya, siapapun yang bisa melewati titian ini maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka subhanallah, para ulama katakan bahwa titian yang akan kita lewati ini adalah gambaran kehidupan kita di dunia. Tatkala kita beramal saleh, tatkala kita melakukan kebaikan, maka akan mudah kita melewati titian ini. Namun tatkala kita bermaksiat, tatkala kita banyak melakukan pelanggaran kepada Allah SWT, melalaikan hak dan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, melalaikan apa-apa yang Allah perintahkan, meremehkan apa yang Allah larang, maka sulit bagi kita untuk melewati titian ini, waliyadzubillah.
Ya, maka hari itu kata Nabi SAW tidak ada yang dapat berbicara. Ya, tidak ada yang dapat berbicara kecuali para rasul. Tatkala mereka sudah berada di ujung titian, mereka sudah selamat. Subhanallah, apa yang mereka ucapkan? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Mendoakan umatnya yang akan melewati titian ini. Ya, maka ini yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT yang mulia ini. Ya, Allah SWT berfirman, la yatakallamun. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Ya, kalau ayat sebelumnya tidak ada seorang pun pada hari itu yang dapat berbicara dengan Allah. Pada hari ini, pada ayat ini Allah SWT mengatakan pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Ucapan yang diucapkan hanya muncul dari mulut para nabi dan rasul, dan itu pun ucapan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Dan ini juga sama seperti yang Allah SWT firmankan dalam surat Hud ayat 105. Ya, dalam surat Hud ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih." Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dikala datang hari itu. Ya, hari kiamat. La takallamu nafsun illa bi'idznih. Ya, tidak ada seorang pun yang berbicara kata Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izin Allah SWT. Karena dahsyatnya, karena kengerian yang disaksikan oleh mereka, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada di antara mereka yang celaka dan ada di antara mereka yang berbahagia. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 105. Dan kalaupun seandainya mereka berbicara, ya, maka apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tafsir ayat ke-38 dari surat An-Naba. Ya, berikutnya. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq." Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti terjadi kata Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat dengan apa yang akan terjadi dan gambaran kejadiannya sudah dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan hari itu adalah hari al-haq. Ya, di mana para ulama mengatakan al-kainu la mahala. Hari kiamat adalah hari yang pasti akan datang. Hari kiamat merupakan hari yang pasti akan terjadi. Hari kiamat merupakan hari yang semua kita pasti akan melaluinya. Kita akan sampai di hari itu. Maka Allah ingatkan, dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, maka barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau, ya, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau kata Allah, ittakhadha ila rabbih ma'aba, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Para pemirsa Rasa TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, "Falamma raghaba wa rahhab wa basyara wa anzar." Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, Allah memberi kabar gembira, Allah telah memberi ancaman, maka Allah sebutkan ayat ini.
Ya, Allah sebutkan ayat ini. Allah tegaskan, ini hari pasti akan datang. Pasti akan dilalui oleh semua manusia. Ya, pasti. Ya. Tidak diragukan lagi ini akan terjadi hari ini. Ini hari kiamat, hari di mana kita semua akan dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah SWT. Kemudian setelah diingatkan, setelah diberi peringatan, setelah diberi kabar gembira, setelah diberi ancaman, dimotivasi untuk beramal, ya, diberi ancaman kalau melakukan maksiat, maka Allah ingatkan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ada dua tempat kembali yang telah diceritakan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya, pada ayat-ayat sebelumnya. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Dan littaghin, inna lil muttaqina mafaza. Kemudian Allah SWT menceritakan littaghina ma'aba. Ya. Ada dua tempat kembali yang Allah SWT ceritakan. Neraka dengan berbagai macam siksa yang diceritakan oleh Allah, surga dengan berbagai macam nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah semua ini dijelaskan, peringatan telah disampaikan, motivasi untuk beribadah telah disampaikan, dengan menyampaikan siksa dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, maka Allah, kata beliau, mengingatkan kita, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal, kata beliau. Dengan beribadah, kata beliau. Dan mempersiapkan bekal terbaik untuk hari kiamat ini. Ya. Ini yang dimaksud faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, artinya beramal, beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari pertemuan dengan Allah. Hari yang pasti akan tiba. Hari yang pasti akan kita lalui bersama. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, ya, jika seandainya hari kiamat itu merupakan perkara yang pasti, ya, maka hendaknya kalian mempersiapkan diri, menempuh jalan yang baik, menempuh jalan ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum datang min qabli ayyatiya hadzal yaum alladzi la bai'un fihi wala khilal. Ya, persiapkan sekarang di dunia. Kesempatan masih terbuka lebar untuk kamu. Ya, beramallah, persiapkanlah sebelum datang hari yang kata Allah SWT, la bai'un fihi wala khilal. Di hari itu tidak ada jual beli. Ya, di hari itu tidak ada lagi persahabatan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat. Hendaknya mereka mendirikan salat. Ini pesan yang disampaikan oleh Allah untuk kita, hamba-hamba Allah yang beriman, kepada manusia. Hendaknya mereka mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik sirran wa alaniyah, ya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan salat, berinfaklah, ya, dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebelum datang kata Allah hari kiamat, di mana di hari itu adalah hari la bai'un fihi wala khilal. Tidak ada pada hari itu jual beli dan tidak ada persahabatan. Artinya setiap kita akan bertanggung jawab atas amal perbuatan kita masing-masing. Ya. Jadi ini yang dimaksud dalam firman Allah, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Beramallah karena hari itu adalah hari yang pasti. Bersiaplah, lakukan kebaikan, jauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah agar engkau selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini para ulama mengatakan juga mengandung ancaman. Ya. Jadi tatkala Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba," maka barang siapa yang menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menempuh jalan kembali kepada Allah, artinya beramal,
bukan berarti ini sebuah pilihan. Ini bukan pilihan. Jadi siapa yang ingin beramal, silahkan beramal. Bukan berarti siapa yang tidak ingin beramal, silahkan tidak beramal. Bukan ini maksudnya. Ya, bukan ini maksudnya. Akan tapi ini maksudkan dalam ayat ini, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, barang siapa yang menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Artinya ini semua sudah dijelaskan. Maka silahkan tempuh jalan menuju Allah. Silahkan beramal. Silahkan beribadah. Silahkan perbanyak bekal untuk hari pertemuan yang telah diceritakan oleh Allah. Dan siapa yang tidak menempuh jalan kembali kepada Allah dengan beramal, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi ini seperti sebuah ancaman. Ya, ini seperti sebuah ancaman. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain, ya, dalam pembahasan yang lain, Allah Subhanahu wa taala kadangkala memakai kata barang siapa yang menghendaki silahkan melakukan amal ibadah. Ya, silahkan kembali kepada Allah. Silahkan beramal saleh, tapi bukan berarti yang tidak menghendaki silahkan melakukan apa yang dia inginkan. Bukan ini maksudnya. Allah misalnya berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang menghendaki silahkan beriman, barang siapa yang menghendaki silahkan kafir. Ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Jadi Allah seakan-akan semua berfirman, semua telah dijelaskan dengan jelas. Tempat kembali orang-orang yang beramal saleh. Tempat kembali orang-orang yang melakukan kejahatan, semua telah dijelaskan. Maka itu dikembalikan kepada kalian. Siapa yang ingin menempuh jalan kebaikan, silakan. Yang ujungnya insya Allah adalah surga. Namun sebaliknya siapa yang menempuh jalan keburukan, silakan. Tapi ingat, ujungnya adalah kesengsaraan. Yakni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya misalnya dalam surat Al-Insan, ayat 29 Allah berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang surga, Allah sebutkan tentang neraka, maka Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah. Allah mengatakan sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan, kata Allah. Ini adalah satu peringatan. Kemudian Allah berfirman, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ya, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, kata Allah, maka niscaya ia akan mengambil jalan kembali kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Ini bukan pilihan. Karena tidak ada pilihan bagi kita yang mendatangkan keberuntungan untuk kita kecuali menempuh jalan kembali kepada Allah, memilih jalan ashabul yamin, ya, ashabul jannah, beramal saleh yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini para pemirsa, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada firman Allah, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Silakan ayat yang terakhir. Inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Para pemirsa Asa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di akhir ayat surat An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, ya, hai orang-orang kafir, ya, siksa yang dekat. Kami telah peringatkan kepadamu siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Karena semua manusia akan diberikan oleh Allah catatan amal. Dari semenjak ia baligh, mulai dicatat pahala dan dosa untuknya, sampai ia meninggal. Dan catatan ini akan diberikan kepadanya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri.
Sehingga kita tidak terkejut tatkala menerima catatan ini. Kita tidak merasa takut tatkala kita menerima catatan ini di saat kita tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah periksa satu persatu dari lembaran-lembaran catatan amal kita. Karena sungguh hisab itu sangat berat. Hisab sangat berat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berpesan, hendaknya saat ini, saat kita hidup di dunia, kita muhasabah. Kita periksa diri kita agar, kata beliau, mempermudah hisab tatkala nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada dosa yang teringat, ada dosa yang kita ingat, istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kiranya Allah akan hapus, Allah akan maafkan. Sehingga kalaupun tercatat di sana dosa-dosa yang kita lakukan, maka di akhirat Allah akan berkata kepada kita, dosamu ini semua telah aku ampuni. Ya, karena hal ini sangat berat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Kita telah bacakan beberapa ayat pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sampai manusia akan mengatakan, mali hadzal kitab. Catatan apa ini? Ya, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Dalam catatan ini tidak ada suatu perkara yang kecil atau yang besar kecuali semua masuk di dalamnya. Bahkan sebagian para ulama berpendapat yang dicatat oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah senantiasa untuk mencatat dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia, bukan hanya yang terkait dengan pahala dan dosa saja. Semuanya dicatat, sekalipun ucapan atau perbuatan yang tidak terkait dengan dosa. Sehingga tatkala Imam Ahmad rahimahullah mendengar penjelasan ini bahwa semuanya akan dicatat sampai keluhan yang diucapkan oleh orang yang sedang tertimpa satu sakit. Ini kata aduh. Aduh sakit. Ya mungkin kata aduh. Mengeluh dengan kata ini, sekalipun mungkin tidak ada niat kita untuk mengeluh atas takdir yang Allah timpakan kepada kita, tapi ini adalah ucapan yang kadangkala muncul begitu saja dari lisan seorang yang merasakan sakit di tubuhnya. Dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa ini juga akan dicatat. Maka subhanallah, semenjak itu tatkala beliau sakit, beliau tidak pernah mengatakan aduh sama sekali. Karena beliau tidak ingin di catatan amalnya tatkala nanti diberikan kepadanya ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini subhanallah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Yang mungkin kita lupa. Mungkin kita lupa. 1 minggu yang lalu. Sekian bulan yang lalu. Apalagi sekian tahun yang lalu. Kita sudah lupa. Kita sudah melupakannya. Sama sekali tidak ingat. Tapi ingat, catatan itu masih ada dalam lembaran tersebut. Dan nanti pada hari akhirat akan disodorkan kepada kita. Diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Karenanya pada hari itu orang-orang kafir berkata, kata Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa siksa yang diperingatkan kepada manusia, khususnya orang kafir, qariban, sangat dekat. Karena setiap perkara yang akan datang, maka dalam bahasa Arab disebut dekat. Ya. Karena hari kiamat adalah dekat, karena dia merupakan perkara yang pasti akan tiba. Karena kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah SWT memakai kata dekat untuk hari kiamat. Ya, dalam ayat yang difirmankan oleh Allah, ini ada beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarab, yang artinya apa? Telah dekat kepada manusia. Apa yang telah dekat? Hari di mana pada hari itu manusia akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah SWT amal perbuatan yang mereka lakukan.
Jadi Allah SWT menyebutkan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang dekat. Inna anzarnakum adzabang qariba. Azab yang sangat dekat. Ya. Dan hari kiamat, apabila kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu memang sangat dekat. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Nabi kita yang mulia SAW pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dan kiamat, aku diutus dengan kiamat." Artinya diutusnya aku dengan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW katakan sangat dekat. Ya, kemudian Nabi memberi isyarat apa? Sebagaimana dekatnya dua jari ini. Nabi memberi isyarat jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Dan dalam sebagian riwayat Nabi SAW merapatkannya. Ya, dekatnya, kedekatan hari diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat seperti ini. Ya, dan para ulama rahimahullah taala mengatakan, tatkala Nabi merapatkan, maka isyaratnya itu bukan jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Akan tapi maksudnya adalah panjangnya jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, maksudnya jarak antara diutusnya beliau dengan datangnya hari kiamat itu perbedaannya hanya seperti panjangnya jari telunjuk kita dengan jari tengah kita. Jadi sangat pendek sekali perbedaannya. Ya. Jadi diutusnya Nabi dengan hari kiamat sangat dekat. Bahkan lebih jelas lagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam khataba ashabahu dzata yaum. Ya, Nabi sallallahu berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada suatu hari. Wa qad kadatis syamsu an taghrub. Ya, di mana matahari di hari itu hampir saja tenggelam. Berarti Nabi berkhutbah sore hari, menyampaikan ujangan di sore hari. Matahari hampir tenggelam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, kata Anas, "Walladhi nafsi biyadihi, ma baqiya minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha min." Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah tersisa dari umur dunia ini sampai datangnya hari kiamat dibandingkan dengan apa yang telah berlalu dari umur dunia ini, kecuali kata Rasulullah SAW, sebagaimana tersisanya satu hari kalian ini saat ini menjelang tenggelam matahari. Ini subhanallah sangat dekat. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa perbandingan awal mula diciptakannya dunia sampai hari kiamat telah berlalu waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Sehingga perumpamaannya kata Nabi SAW, umur dunia hanya tersisa sebagaimana tersisanya beberapa waktu sebelum tenggelamnya matahari. Ya, jadi sangat dekat. Ya, wajar jika seandainya Allah SWT memakai istilah-istilah sangat dekat. Karena memang dia sangat dekat. Karena salah satu di antara tanda hari kiamat di antaranya adalah diutusnya Nabi kita yang mulia SAW. Dan kita lihat semakin berjalan waktu, semakin banyak kita saksikan tanda-tanda hari kiamat bermunculan seperti yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan hanya persiapan. Mempersiapkan diri untuk hari yang besar ini. Mempersiapkan diri untuk hari yang pasti ini. Ya, yang sebagaimana kita sebutkan tadi, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Artinya dia akan beribadah. Dia akan melakukan amal saleh. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Ini kita lakukan, dan amal-amal ibadah yang lain kita lakukan untuk hari yang sangat menakutkan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Ya, di mana pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala,
Manusia akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya. Para ulama mengatakan, Imam Sa'di berkata, hadzal ladzi yahummuhu wa yafza'u ilaih falyanzur fi hadhiid dunya ilaih. Ini hari yang kita akan takut di sana. Hari yang akan membuat kita takut. Maka hendaknya hari ini yang diceritakan oleh Allah yang pasti akan kita lalui, yang sangat menakutkan ini, membawa kita untuk melihat apa yang kita persiapkan untuk hari itu. Kemudian beliau menukil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ini hari akhirat. Bertakwa kepada Allah, dan setiap jiwa, setiap diri hendaknya melihat apa yang dipersiapkan olehnya untuk hari esok. Hari pasti, hari yang abadi. Maka lihat, muhasabah. Sejauh mana ibadah salat kita, sejauh mana ibadah puasa kita, sejauh mana Al-Quran yang kita baca, amal-amal saleh yang kita lakukan. Sehingga kalau seandainya kita sudah lihat diri kita banyak melakukan ketaatan, maka perbanyaklah, makin banyaklah, ya, tambahlah amal ibadah tersebut. Dan kalau seandainya selama ini kita lihat banyak dosa yang kita lakukan, kewajiban yang kita tinggalkan, maka bertaubatlah, perbaiki diri, ya, perbaiki diri, ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Dan Allah perintahkan kita bertakwa kepadanya, dan Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk hari esok, ya. Karenanya suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang kepada beliau beberapa orang yang miskin dari suku Mudhar, ya, membawa pedang, ya, artinya mereka siap berjihad di jalan Allah, akan tapi kondisi mereka sangat-sangat memprihatinkan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan mereka berpakaian, akan tapi pakaian mereka hampir-hampir tidak bisa menutupi aurat mereka karena kemiskinan mereka. Ya, membeli pakaian yang sempurna untuk menutup aurat mereka saja mereka tidak mampu. Mereka datang kepada Nabi, ingin berjihad bersama dengan Rasulullah, ingin berjuang bersama dengan Rasulullah, ingin membela Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ingin membela Islam. Tatkala Nabi melihat kondisi mereka, kemiskinan mereka, Nabi kita yang mulia SAW sangat sedih. Kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Nabi perintahkan Bilal untuk memanggil para sahabat berkumpul di masjid. Maka setelah para sahabat berkumpul, Nabi motivasi, ya. Nabi kita yang mulia SAW memberi motivasi kepada para sahabat. Nabi memberi wejangan kepada para sahabat. Sembari Nabi SAW membaca ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr yang disebutkan oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nabi SAW mengatakan, hendaknya ada di antara kalian yang hendaknya bersedekah dengan 1 dinar. Bersedekah dengan 1 dinar. Atau bersedekah dengan pakaian. Atau bersedekah dengan segenggam bur. Ya. Atau tamar. Ya, segenggam gandum. Mungkin dia hanya punya segenggam gandum. Tidak banyak yang dia punya. Bersedekahlah. Ya, walaupun hanya dengan segenggam. Bahkan Nabi SAW katakan bersedekahlah walaupun hanya dengan segenggam kurma. Bahkan Nabi SAW katakan walau bisyikki tamratin. Bersedekahlah untuk hari esok, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, sekalipun bersedekah dengan separuh dari buah kurma. Tidak kita bayangkan sedekah dengan separuh buah kurma. 1 butir kurma kita belah 2. Mungkin yang satunya kita makan karena kita butuh makan, sedangkan yang separuhnya kita berikan kepada orang yang berhak. Ini motivasi yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallam untuk persiapan hari yang pasti akan terjadi. Perbanyak amal, kata Rasulullah SAW. Maka subhanallah para sahabat bersedekah, ya. Ada yang mampu bersedekah dengan banyak, ada yang tidak mampu kecuali sedikit. Sampai terkumpullah di hadapan Rasulullah SAW beberapa tumpukan makanan. Untuk membantu sahabat-sahabat yang saat itu datang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Maka akhirnya Nabi kita yang mulia SAW bahagia karenanya. Ya, karenanya ingat firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, Imam Sa'di tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan, fa in wajada khairan falyahmadillah wa in wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, sedangkan lihatlah kita. Kalau seandainya kita mendapatkan amal kita selama ini baik, maka pujilah Allah. Sungguh Allah lah yang telah memberikan kemudahan untuk kita beramal saleh. Namun jika seandainya kita melihat keburukan dalam amal kita, maka jangan mencela kecuali diri kita, karena kita yang berdosa. Allah telah berikan peringatan. Allah telah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala telah berikan semua hal untuk kita, tapi kenapa kita masih memilih jalan yang menyampaikan kita ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Ya. Kemudian di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir pada hari itu berkata, ya, laitani kuntu turaba. Duhai jika seandainya aku dahulu adalah sebongkah tanah. Ya. Para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ucapan orang kafir ini diucapkan oleh mereka kapan? Ya. Kapan mereka ucapkan ucapan ini? Mereka mengucapkannya tatkala mereka melihat binatang-binatang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kemudian dilakukan qisas antara sesama mereka, kemudian Allah berfirman, kunu turaba. Ya. Allah matikan mereka kembali. Ya, di mana insyaallah nanti dalam surah At-Takwir kita akan lebih jelaskan bahwa hewan-hewan yang hidup di atas muka bumi nanti setelah ditiupnya sangkakala kedua, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka termasuk yang dibangkitkan adalah hewan. Ya, binatang. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian binatang ini akan berlanjut ke surga atau neraka sebagaimana kita? Tidak. Mereka akan dibangkitkan lagi, binatang-binatang ini akan bangkit lagi, ya, dan diperlihatkan di hadapan kita, manusia. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan sampai kata Nabi sallam, jika seandainya ada seekor kambing yang waktu di dunia ia tidak bertanduk, kemudian kambing yang lainnya memiliki tanduk, menanduk kambing yang tidak punya tanduk ini, artinya terjadi penindasan. Di mana kambing yang memiliki tanduk ini menanduk kambing yang tak punya tanduk, kezaliman. Maka Nabi kita yang mulia SAW katakan pada hari itu Allah berikan kesempatan untuk kambing yang tak memiliki tanduk di dunia, diberikan oleh Allah tanduk di akhirat dan diizinkan untuk membalas. Ini gambaran yang kita lihat, adanya qisas, adanya pembalasan. Di mana kambing yang tidak memiliki tanduk diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menanduk kambing yang pernah menanduknya di dunia. Nabi kita yang mulia SAW katakan, sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ya, di mana setelah semua binatang, kezaliman yang terjadi di antara mereka sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kezaliman. Di mana binatang-binatang yang pernah ditindas oleh kawanannya di dunia telah diberikan kesempatan untuk membalas. Maka Allah berkata kepada hewan-hewan ini, kunu turaban, binasalah kalian, matilah kalian kembali. Maka semua binatang ini akan kembali mati. Tinggal kita manusia akan berhadapan dengan keadaan sebagaimana kita lihat di hadapan kita. Maka di saat itulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Jika seandainya aku adalah tanah. Kenapa? Mereka berharap mati. Mereka ingin mati sebagaimana matinya binatang-binatang itu. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Sehingga tidak ada neraka yang menanti mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kapan mereka mengucapkan ya laitani kuntu turaba? Yang di saat manusia melihat
binatang-binatang ini setelah diselesaikan oleh Allah urusan antara sesama mereka, kemudian Allah matikan mereka, maka orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Subhanallah, mereka minta mati, padahal kematian merupakan perkara yang mereka benci dalam kehidupan dunia. Ya, mereka minta mati, padahal kematian merupakan perkara yang mereka benci dalam kehidupan dunia. Tapi hari itu, karena dahsyatnya apa yang mereka saksikan, takutnya mereka, maka mereka minta mati sebagaimana dimatikannya binatang. Bahkan di neraka, waliyadzubillah, mereka juga minta dimatikan oleh penjaga api neraka, ini malaikat Malik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, "Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk." Qala innakum makithun. Mereka berkata kepada malaikat Malik. Para ulama mengatakan perkataan ini mereka ucapkan kepada malaikat Malik setelah Allah siksa mereka selama 1000 tahun. Bayangkan, disiksa dengan siksa yang sangat mengerikan selama 1000 tahun dalam hitungan hari akhirat, di mana perharinya sama seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Luar biasa. Setelah mereka disiksa dalam kondisi yang cukup panjang, yang sangat menyakitkan, jeritan, tangisan, kepedihan siksa mereka alami, maka mereka berkata kepada malaikat Malik. Mereka menyerunya, "Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk." Ya, mereka berkata, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami. Biarlah Tuhanmu mematikan kami. Matikan kami saja." Ya. Tapi apa jawaban Malik? Nasallallahu salam wal afiyah. Malik mengatakan, "Qala innakum makithun." Kamu tetap tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kamu tetap tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini yang difirmankan oleh Allah tentang siksa yang harusnya memotivasi kita untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak main-main. Setelah kematian akan ada hari pertanggungjawaban, kemudian ujungnya adalah surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita beramal saleh. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya dosa-dosa yang selama ini kita lakukan diampuni oleh Allah dan diberikan kepada kita kemudahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga tatkala kita bertemu dengan Allah, kemudian Allah memeriksa catatan amal kita, moga kiranya Allah Subhanahu wa taala memeriksa catatan amal kita dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita dan Allah izinkan kita untuk memasuki surganya Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kelanjutan tafsir surat An-Nazi'at biidznillah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita, memberikan kesehatan dan panjang umur untuk kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.